Dalam keputusan perencanaan sumber daya manusia, kita harus dapat menentukan berapa jumlah pelamar yang dibutuhkan. Jumlah pelamar yang dibutuhkan dapat diketahui dari proyeksi ramalan penjualan tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan ramalan penjualan, maka dilakukanlah analisis beban kerja dan tenaga kerja. Kemudian keluarlah daftar permintaan karyawan. Untuk menentukan berapa orang pelamar yang dibutuhkan, beberapa organisasi menggunakan Recruiting Yield Pyramid. Sebagai contoh, pada tahap identifikasi awal organisasi harus menghasilkan 120 orang pengontak untuk mendapatkan 5 orang pelamar. Sehingga ketika 120 orang pelamar mengontak, hanya 20 orang yang dipanggil wawancara. Kemudian dari 20 orang yang diundang wawancara, 15 orang saja yang memenuhi undangan. Selanjutnya dari 15 orang yang diwawancara, hanya 10 orang yang lolos. Akhirnya, pelamar yang membuat penawaran dan yang diterima menjadi semakin menyempit, sehingga sampai pada tahap akhir proses seleksi, yaitu 5 orang. Setelah menentukan berapa jumlah calon pelamar yang dibutuhkan, selanjutnya kita harus menentukan siapa yang menjadi target calon pelamar dan bagaimana spesifikasi pelamar yang dibutuhkan. Maka, sebelumnya haruslah dilakukan analisa jabatan yang memberikan informasi mengenai deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan memberikan informasi dasar mengenai jabatan, nama jabatan, hubungan pelaporan, dan pertanggungjawaban tugas dan kewajiban dari suatu pekerjaan. Kemudian ditentukan spesifikasi jabatan, menyangkut syarat dan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pemegang jabatan. Setelah kita mengetahui jumlah dan syarat calon pelamar, selanjutnya ditentukan kapan waktu yang tepat untuk mengadakan rekrutmen dan dari mana diperoleh calon pelamar. Terdapat berbagai sumber yang dapat digunakan organisasi untuk merekrut karyawan, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Rekrutmen internal adalah rekrutmen yang berfokus pada tenaga kerja yang ada sekarang dan tenaga kerja lain yang bersumber dari dalam organisasi. Contohnya, untuk mengisi jabatan manajer Human Resource Division atau HRD, maka seorang asisten manajer HRD dipromosikan. Dan untuk menggantikan posisi asisten manajer yang kosong, seorang staf HRD juga dipromosikan. Sementara, manajer HRD dimutasi menjadi staf dewan direksi, dan staf dewan direksi pensiun atau pindah ke unit kerja lain. Contoh lainnya, teman-teman dari pegawai yang pernah kontrak, pelamar sebelumnya, serta akibat mutasi dalam organisasi. Merekrut pekerja sambilan atau part-timer adalah dilakukan jika terdapat kekurangan pekerja dalam jangka pendek. Bisa juga jumlah yang dibutuhkan memang tidak banyak. Biasanya organisasi dapat menawarkan pekerjaan paruh waktu ini kepada sekolah-sekolah untuk praktek kerja lapangan atau mengisi liburan. Banyak organisasi lebih menyukai rekrutmen internal karena adanya keleluasaan manajemen mengamati calon selama kurun waktu tertentu untuk mengevaluasi potensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan. Lebih jauh, merupakan motivator yang efektif bagi pegawai untuk selalu meningkatkan kinerja dengan adanya kebijakan manajemen mendahulukan rekrutmen internal untuk menempati jabatan tertentu.